Swastiastu, Om Swastiastu, Om Namastu, Om Nubhadra Swata. Pemirsa podcast Laboratorium Siaran Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, pada kesempatan hari ini kita akan berjumpa dengan pengurus dari salah satu organisasi namanya Dewan Daru Nawasena. Jadi sebelum kita berbincang-bincang, kita pepatah mengatakan kenal maka sayang. Jadi kita perlu kenalan dulu. Dari Pak Widya mungkin bisa. Swastiastu. Selamat siang. Kameranya nggak salah ya? Oke, selamat siang Pak Benny, Menkom. Jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Widya Suputra. Saya salah satu pendiri dari organisasi Dewan Daru Nawasena seperti itu. Jadi ada beberapa tim pendiri, ada saya sendiri Widya Suputra, kemudian ada Ibu Jero Ayu Astiti Bakti Dharma, dan yang ketiga beliau sendiri ya, Bapak Moderator, Bapak Benny, Magister Komunikasi. Mungkin itu saja Pak Benny. Selanjutnya Swastiastu. Kalau saya anggota baru ini baru masuk ya setahun lalu kurang lebih. Nama saya nih biasa dipanggil Opi, tapi dikenal sama teman-teman biasa Dharma, gitu. Opi aja dah biar lebih dikenal seperti itu. Oke, tadi perkenalan dari pengurus organisasi Dewan Daru Nawasena. Sekarang kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Pertama adalah yang ingin kami ketahui yaitu bagaimana sejarah berdirinya organisasi Dewan Daru Nawasena. Oke, terima kasih Pak Benny. Jadi sebelum menjawab, apakah wajah saya harus menghadap Pak Benny apa menghadap ke kamera? Bebas. Saya kurang. Oke, makasih Pak Benny. Jadi sejarah terbentuknya organisasi Dewan Daru Nawasena itu cukup panjang ya, cukup panjang. Jadi organisasi Dewan Daru Nawasena itu terbentuk dari sekumpulan atau kelompok anak muda yang sangat mencintai budaya, kemudian kearifan lokal masyarakat, kearifan lokal, kemudian namun tetap berwawasan internasional. Jadi karena kelompok anak muda yang memiliki visi dan misi yang sama, yaitu untuk menjaga identitas, menjaga identitas bangsa, kemudian menggali kearifan lokal serta nilai-nilai spiritual Hinduisme yang sesuai kearifan lokal. Jadi kemudian dibentuklah namanya organisasi Dewan Daru Nawasena. Dewan Daru sendiri artinya adalah Tuhan yang memberi berkat dan kebahagiaan, itu adalah Dewan Daru. Kemudian Nawasena adalah masa depan yang cerah. Jadi di wadah organisasi Dewan Daru Nawasena ini kita memiliki visi dan misi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Pulau Lombok pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, dan juga menggali nilai-nilai spiritual yang bernapaskan Hindu Dharma seperti itu. Jadi kearifan lokal digali, kemudian nilai-nilai spiritual Hindu Dharma yang ada yang sudah diwariskan oleh leluhur di Pulau Lombok dan Nusantara juga digali, namun tetap juga memiliki paradigma yang global seperti itu. Jadi kita gabungkan agar kita generasi yang sekarang terhubung dengan peradaban di masa lalu untuk menghasilkan peradaban masa depan yang lebih baik seperti itu. Tentunya yang berlandaskan kearifan lokal Nusantara dan bernapaskan Hindu Dharma. Itu filosofinya terbentuknya organisasi Dewan Daru Nawasena. Artinya Dewan Daru artinya organisasi yang direstui Tuhan, yang penuh kebahagiaan untuk masa depan yang cerah, seperti itu filosofi organisasi Dewan Daru Nawasena. Mungkin dari Pak Opi bisa menambahkan dari kacamata spiritual dan supranatural, karena kita sebagai
Penekun ya, penekun dalam arti beliau Dewan Daru sendiri terdiri dari beberapa bidang, ada bidang pengembangan, pendidikan dan pengembangan, bidang heritage, dan bidang spiritual dan supranatural. Jadi untuk bidang spiritual dan supranatural itu lebih beliau lebih dalam ya, Master Topik. Belum master sekali. Nah, kan jadi ya alasan utama kenapa saya mau ikut Dewan Daru kan emang karena sekarang ini anak-anak muda loh kan jarang banget melestarikan apa ya ajaran-ajaran luhur, budaya-budaya luhur yang sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam apa bijaksananya sangat tinggi gitu, kebijaksanaannya tinggi. Kenapa ada apa ritual ini, ritual itu gitu kan? Hanya saya mau bergabung di Dewan Daru. Tujuan jelas, jadi sejalan sama yang saya tekuni, jadi oke. Seperti itu. Ya, nyambung ya. Jadi enak ya itu. Ada nih ternyata di Lombok kayak ini gitu. Aromanya nyambung. Iya. Aku sih di Lombok ada anggotanya muda-muda asik nih gitu. Aman-aman ya. Aman-aman. Saya tuh udah pernah ketemu dulu sama yang ketuanya. Mantap sekali gitu. Gitu Pak. Terus mungkin bisa diperdetail, mungkin waktunya, mungkin waktu berdirinya tanggal berapa, bulan apa, tahunnya mungkin kalau masih ingat kan? jadi untuk waktu berdiri tanggal dan tahun ada di buku besar. Oh, ada di buku besar. Di buku besar. Tahunnya aja Kapan? Tahunnya kurang lebih tepatnya sih satu tahun sebelum corona ya. terus sebentar. Iya, sekitar itu ya. Jadi 2014 terbentuknya Dewan Daru Nawasena karena organisasi ini dianggap urgent untuk berdiri. Karena apa? Seperti yang kita tahu, Lombok sekarang menjadi destinasi pariwisata internasional. Jadi Lombok ini pulau kecil namun ada luhur karena ada Gunung Rinjani, ada pantai yang indah, ada sport tourism, ada Mandalika. Namun ada sisi yang terlupakan yang perlu digali itu tentang ya kearifan lokal yang penuh nilai-nilai spiritual, ada heritage di sana. Dan salah satu spiritual yang ada di Lombok adalah ada peninggalan spiritual yang bernapaskan Hindu Dharma seperti itu. Jadi itu yang kita gali karena masih relevan. Kemudian peradaban dari leluhur ya. Jadi itu yang akan kita kembangkan. Di Dewan Daru Nawasena itu. Kalau nggak salah namanya kan belakangan ya. Dewan Daru Nawasena dulu apa Bumi Sasak apa Ya awalnya sebelum menjadi Dewan Daru Nawasena namanya adalah Dewan Daru Bumi Sasak Matani. Namun agak berat nama tersebut ya, agak berat. Jadi kita pakai yang relevan kita lakoni. Karena kan Dewan Daru Nawasena ini sejatinya adalah NGO, non government organization dan non profit organization. Tapi murni istilahnya murni ngayah ya. Ngayah kalau dalam bahasa Bali ngayah. Kalau dalam bahasa yang lebih populer charity ya amal, donasi. Jadi kegiatannya lebih banyak yang sifatnya badalukuni ngayah dalam hal pelestarian sejarah, pelestarian nilai-nilai kearifan lokal seperti itu. Kemudian menggali nilai-nilai spiritual dari leluhur terdahulu. Mengenai seperti itu kali ini. Mungkin dari sahabat saya, Pak Topik mungkin Ganti nama kayak cerita anak-anak yang sakit kan. Ganti nama langsung sehat kayak gitu kan. Ganti nama dia harusnya cocok loginya ke sana. Ya kalau menurut saya sih kayaknya kalau Sasak itu kan dia lebih umum ya. Mungkin ke waktu telu ya. Ya, Berarti kalau Nawasena mungkin dia fokus ke Hindu aja ya, biar tidak bias. Ya. Nah kemudian kira-kira apa visi dan misi dari organisasi Dewan Daru Nawasena? jadi visi ya pandangannya. Jadi visi kita itu untuk menggali, kedua melestarikan, ketiga mengkaji segala macam jenis heritage atau warisan dari leluhur kita. Itu ada namanya tangible heritage, ada namanya intangible heritage. Tangible heritage kita di Lombok diwarisi oleh
banyak tempat-tempat suci, baik berupa pura seperti itu, petilasan, kemudian ada kemalik yang digunakan oleh leluhur-leluhur kita yang terutama yang bermadzhab Hindu Buddha seperti itu. Baik itu berupa bangunan cagar budaya, dan yang intangible yang tak terlihat bisa dalam bentuk ajaran-ajaran, kemudian lontar seperti itu, pusaka, pitaka, mungkin juga filsafat. Jadi itu bahan-bahan lokal yang kaya akan makna, yang kaya akan sejarah. Ada heritage di sana, ada histori di sana, ada spiritual di sana. Jadi itu yang kita gali, kita lestarikan, kita pelajari dan kita kembangkan lagi untuk generasi yang saat ini maupun yang akan datang. Karena itu kan istilahnya national identity, identitas nasional kita. Jadi Hindu Dharma sebelum jadi agama Hindu, sebelum nama Hindu Dharma itu kan pertama agama Pilgrim, ya pertama agama Pilgrim, agama Saiwa, agama Siwa Buddha, esensinya sama ya, sama Dharma. Jadi di kearifan lokal tersebut kaya akan kandungan ajaran spiritual dari beda itu sendiri sebenarnya yang sudah dikejawatakan atau yang sudah disesuaikan dengan kearifan lokal itu sendiri. Ya, Mahaguru kita Syekh Nirata seperti itu, bagaimana beliau mengajarkan ajaran Weda yang sudah diramu, dirakit sehingga bisa berakulturasi, bisa menyatu dengan kearifan lokal seperti itu. Demikian. Fiksinya ya dengan cara kita bisa melakukan pengkajian rasa kuno, mengunjungi situs-situs heritage yang bersifat spiritual ya, terutama bermadzhab Hindu Buddha, Hindu Dharma seperti itu, membersihkannya, kemudian membuat kajian-kajiannya, atau melakukan KSR di bidang itu, melakukan mohon di tempat suci. Jadi untuk saat ini sebatas itu, namun kita membuka diri untuk jika ada donatur yang mau bergabung atau mau beriaknya melalui grup kita itu sangat terbuka lebar seperti itu. Jadi walaupun kita melalui langkah kecil namun aksi nyata seperti itu. Kita juga melakukan pendataan pada pura-pura tua ya, pura-pura tua yang Lombok terdata mana saja, mana yang perlu dilestarikan, mana yang perlu dibersihkan, mana yang sudah kita mengunjungi pura-pura tua untuk juga melakukan persembahyangan di sana, mengkaji sejarahnya seperti itu, bertemu para tokoh spiritual, terutama tadi hal-hal yang bersifat atau yang berhubungan dengan spiritual Hindu Dharma ya, ada lebih mengkerucut seperti itu. Demikian dari saya, Pak. Kan kebetulan juga saya kan praktisi supranatural nih. Nah, jadi palingan yang bisa tak sesuaikan dengan visi misi melestarikan ini. Kemarin terakhir aku dapat kayak ilmuwan suku Lombok asli. Cuma kalau kita tarik garis lurus ke atas, harusnya masih Lombok Hindu Buddha gitu kan. Senggeger kan ilmu pengasihan khas Lombok Tulen gitu. Jadi baru ini kayak terbuka jalan masuk sini set ada jalan buat ketemu kayak ilmuwan kuno lah gitu. Ya, karena emang jalannya di suku supranatural ya kesana aja dalam bentuk bayarnya. Gimana? Ada kan karena yang khas sasa jadi cuman keturunan sasa asli yang bisa dijasa. Nah, jalannya dimuluskan ya sesuai lah sama namanya. Kan Paknya nggak suku sasa asli kan? Ya kan kita bisa jasahan Berguru ya? Ya, kita berguru ya. Demi melestarikan bisa lah. Jepang lokal. Tulen asli Lombok. Bahasa Sasa. Ya ini kayaknya dia sudah kena ini Pak, gitu. Kena waktu terlalu gitu. Jadi dia ada kayak nama-nama nabi kayak gitu dari ucapannya. Tapi bahasanya masih pakai bahasa Lombok lama gitu. Ya jangan disebut nanti pada saat
saya bilang. banyak kembar. Oke, kita lanjut ke, mungkin bisa dikasih tahu berapa jumlah anggota yang ada di organisasi Dewan Daru. Jadi anggota di organisasi Dewan Daru itu lumayan jumlahnya, namun karena banyak kesibukan jadi ya hampir mungkin hanya beberapa. Tapi sekali lagi kita tidak mendapatkan pada jumlah ya, kuantitas atau kualitas. Selain itu yang terpenting dari anggota Dewan Daru adalah pertama harus memiliki namanya jiwa nasionalisme yang tinggi ya, karena kita menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya, artinya kita harus menjaga persatuan hidup harmonis keberagaman serta negara yang memiliki banyak suku, budaya, tradisi. Ngomong sendiri itu terdiri dari beberapa suku, terdiri dari beberapa tradisi, beberapa banyak kekayaan, banyak heritage, kemudian banyak tradisi, banyak heritage, kekayaan, warisan sejarah seperti itu. Ini adalah sebuah khasanah ya, khasanah kekayaan bangsa yang harus dijaga dan lestarikan. Namun dalam konteks Dewan Daru Nawasena ini kita tunjukkan lebih mengkaji, melestarikan dan mempelajari nilai-nilai budaya kearifan lokal yang memiliki nafas Hinduisme seperti itu. Namun juga kita tetap menjaga kearifan lokal, nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan tradisi lain juga seperti itu. Karena bagi kita juga adalah nation identity ya, identitas bangsa kita yang harus dilestarikan, sebuah kekayaan bangsa yang harus kita jaga dengan baik. Yang aktif, Ya aktif sekitar hingga sekarang mungkin sekitar 20 orang. Ya. Tersebar. Indonesia. Ya, syaratnya yang penting ya berjiwa nasionalisme, senang melestarikan sejarah, kemudian senang menjaga kearifan lokal seperti itu, saling mencintai dan mengasihi sesama anak bangsa, ya itu bisa bergabung di Dewan. Agama enggak? Sebenarnya tidak terpengaruh, namun untuk sementara kita masih fokus ke pelestarian heritage atau sejarah baik yang tangible maupun intangible yang berdasarkan Hindu Buddha, yang Hindu Buddha seperti itu. Dan kearifan lokal dan Hindu Buddha khususnya ajaran-ajaran yang sudah diajarkan terdahulu oleh guru dan yang berata seperti itu kan guru lainnya. Demikian tadi. Organisasi ini sifatnya bukan organisasi yang profit ya, tapi non profit artinya bagi adik-adik mahasiswa yang memiliki jiwa charity yang tinggi atau jiwa sosial tinggi, jiwa ngayah atau pengabdian yang tinggi, yang bisa ikut di kita. Salah satunya adalah ya bersih-bersih di pura, kemudian mengunjungi situs yang bernafaskan Hindu Dharma, Hindu Buddha, Siwa Buddha, kemudian mempelajari manuskrip kuno, belajar Bekidung juga ya, termasuk dari misi Dewan Daru ya, belajar Bekidung, melestarikan sastra-sastra kuno termasuk ya. Jadi sekali lagi, jadi Dewan Daru adalah organisasi yang bersifat intelektual ya, ada kajiannya, bisa dipertanggungjawabkan, ada referensinya, baik itu referensi melalui historiografi tradisional ataupun referensi yang tertulis ya, baik itu dalam bentuk naskah-naskah, buku, ataupun sumber-sumber tulisan lainnya. Harus ada namanya kita diberikan pengetahuan oleh Tuhan kan untuk mengkaji sebuah, juga kita memiliki pikiran salah satunya adalah untuk mengkaji. Jadi kalau mengkaji naskah, mengkaji sebuah fenomena, mengkaji sebuah heritage agar menemukan kebenaran yang hakiki seperti itu. Jadi ini sekali lagi untuk Dewan Daru ini sifatnya non-government organization, non-profit organization, namun anggotanya harus bisa juga mengkaji secara akademis, secara empiris seperti itu agar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi selain sifatnya ngayah juga kalau sedang tulis ya bisa ditulis ya bisa ditulis untuk berpindah entah itu majalah, artikel atau mungkin kajian-kajian di dunia lain. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya
dalam hal metafisika mungkin beliau ya, beliau Master Taufik ya. Makanya kita bagi divisinya, ada divisi yang sifatnya pengembangan gitu, ada kajian, saya sendiri, kemudian dan beberapa tim, kemudian yang tertarik pada bidang metafisika mungkin beliau ya yang lebih memahami. Jadi kita harus kolaborasikan ya, kolaborasikan. Intinya bagaimana kita ikut di organisasi ini dengan hati yang gembira, Pak Beni. Dengan hati yang gembira, kemudian saling menghargai dan menghormati satu sama lain, menjaga kearifan lokal, namun tetap berwawasan global ya. Harus berwawasan global, tapi bertindak dan bersikap sesuai kearifan lokal kita, seperti di mana bumi dipijak, kesadaran dijunjung. Pokoknya saya bilang kearifan lokal satunya adalah musik preret. Ya, musik preret. Kemudian bagaimana kita menganggap Gunung Rinjani sebagai sebuah gunung yang sakral. Karena kan dalam konsep Hindu Dharma itu namanya meninggal gunung ya, di mana gunung itu adalah tempat yang suci, sakralkan. Walaupun Rinjani itu memiliki mitologi, nilai-nilai mitologi, nilai-nilai spiritual, dan nilai-nilai kearifan lokal ya sangat disakralkan oleh masyarakat Lombok seperti itu. Saat itu ada kalau di Lombok misalnya saat di Jawa ada beberapa pura yang memiliki kesenian yang istilahnya saat ada jalan untuk mendaktir ke atau mengundi di Betara, mohon maaf bisa dikoreksi rekan saya di sana, kita menggunakan musik preret, dengan sasar, seperti turun daun, kemudian mantra-mantra sasar, mantra-mantra yang menggunakan susastra Weda. Nah, bagaimana itu tetap dijaga dan dilestarikan agar kita benar-benar berhati dengan Lombok itu sendiri. Karena Lombok sendiri sifatnya nilai spiritualnya sangat tinggi dan dari segi spiritual ya, ada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kesakralan yang kita bisa gali lagi dari Lombok ini. Ya sebagai contoh, bagaimana umat Hindu Lombok sangat menunjukkan Rinjani ya, ada telon di sana, kemudian ada upacara misalnya upacara agama, ada upacara yang bersifat ritual, ada spiritual di sana, ada budaya yang berkaitan ada budaya yang berkaitan dengan Rinjani itu sendiri. Bahkan ada geopark Rinjani juga ya yang diakui dunia, yang membuat Lombok ini memiliki flora dan fauna yang endemik Lombok itu sendiri. Jadi, nah pada itu kita gali, kita lestarikan, kemudian kita kaji bersama. Demikian. Menarik. Mungkin dari Pak Opik bisa mengkaji tentang Gunung Rinjani itu tadi seperti dibahas oleh Pak Widya ya. Nah, Pak Opik pakar supranatural, makanya itu benar sih Pak, karena apa ya, kan dari sisi supra itu adab itu penting. Kita di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, jadi sesakti-saktinya seorang praktisi kalau tidak bisa adabnya tidak ada, tidak mengutamakan yang sudah ada di mana tempat dia berdiri, itu pasti kita bilang apes dia, tulah, tulah dia paling gampang. Jadi dia mau sesakti setinggi apa, kalau dia tidak punya adab, tidak beretika, pasti aja tulah, ada aja tulahnya. Jadi salah satu kayak ritual ulang tahun kan itu bentuk kita menghormati budaya ataupun hidup Betara kayak gitu. Walaupun sebenarnya beliau tidak minta kan gitu, itu ungkapan rasa syukur kita. Memang itu harus tadi kan sebenarnya. mungkin Pak Opik pernah berkomunikasi dengan entitas dari Anjani itu pernah penguasa. Kita itu bahasanya itu kita soal. Mohon izin bahwasanya saya mau melakukan ritual di wilayahnya Riau kayak gitu. Di Anjani apa kalau di pantai ada ikan. Nah, pantai Bobo. Oh, Mandalika. Iya, apa nama putrinya? Trinyale. Apa nama putrinya? Trinyale. Sana juga pernah minta sama Bang Ada. Gimana kamu? Tidak pernah. Sopan. Kalau dia datang ke rumah festival ini serem banget. Jangan berbahaya. Tapi bisa melihat wujud. Kalau di seriusnya mungkin bisa, cuman apa ya? Ya, rasa. Dia adabnya kayak kurang, tidak ada kepentingan, tidak berhak rasanya, supaya diurungkan ya. Oh, berpakar.
Iya. Orang Ini bisnis. entah uangnya atau Kalau itu mungkin ya, kan terakhir ini minta kan kalau bahasa Bali itu rancang ya. ya. Anak buah dari suatu susunan minta yang dari pusuk kan masih wilayah yang Indonesia dan karena untuk perlindungan karena ada yang sakit kan minta buat ikut Maunya bukan wujudnya ya seperti ini sih model-model rangda jadi memungkinkan dan minta rencana buat perlindungan rumah gitu. tapi kalau orang itu bukan orang Bali ya. Tapi rangda itu kalau kita telusuri itu di hutan-hutan lebat juga jadi daerah khusus hutan itu masih banyak. Jadi tidak ras-ras yang kelas utara, jadi kan rencananya kan wujudnya kurang lebih mirip. Oke, nama Bali dia rangda itu kan definisinya visualnya sosoknya kayak manusia, rambutnya panjang, lidah panjang kan gitu. Berarti kategorinya rangda ya kan. Nah, jadi walaupun tidak serangda, tapi namanya rangda gitu. Biar gampang. rasnya Ya rasnya. kayak genderuwo gitu lah Ya, cuman dia dulu kan sebadan dia rambutnya aja. Ya kayak gitulah kurang lebih. Pernah minta sowan-sowan gitu. Dari sini keluar wilayah. jadi kementalan ya luar biasa Senang banget kamu ya, kita takut kita manusiawi. tapi kan kalau kita berkomunikasi sama makhluk itu paling tidak kan pasti dia hadir Itu kan berarti kan kondisi sial. oh, siap. Kalau tiba-tiba lagi jalan lewat, kabur juga ya, tetap takut. Manusiawi lah takutnya. Tapi naik turun dulu jalannya Masih lah manusia biasa. pertanyaan selanjutnya nah dalam menjalankan organisasi Dewan Daru ini mungkin bisa dijelaskan dulu struktur organisasinya siapa ketua Jadi struktur organisasi nanti kalau jika ingin tahu nanti bisa bergabung ya. Bergabung. Iya, bisa bergabung. Karena kembali lagi organisasi tujuannya ya untuk kebahagiaan ya, untuk kita kalau ada waktu kita bergerak, kalau sedang sibuk ya kita bergerak. Jadi ya tidak ada aturan-aturan yang ketat. Karena yang penting satu memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, kemudian hobi untuk pelestarian heritage ya. Jadi heritage ini banyak manfaatnya selain untuk tujuan spiritual kan bisa untuk spiritual tourism ya spiritual tourism, heritage tourism nanti bisa dikemas ke sana larinya seperti itu. Dikemas contohnya bagaimana kita mengemas peninggalan leluhur seperti banyak tempat ya seperti heritage tourism di Kertanegara, di mana kota Kertanegara kan kota yang sejarah yang memiliki banyak bangunan bersejarah. Yaitu kita melestarikan, kita kaji dan kan ini selain berfungsi hal spiritual juga mengundang para ilmuwan untuk datang belajar untuk tujuan spiritual. Karena kan sebenarnya kota Kertanegara ini kan pluralisme, kebinekaan sudah ada di sana ya, sudah ada. Jadi itu salah satunya misi kita seperti itu, menjaga heritage tersebut. Jadi kalau emang punya jiwa petualang, mencintai kearifan lokal seperti itu, jiwa nasionalismenya tinggi, bisa berlaku. Yang penting happiness ya, happy ya, tidak mengikat. Namun kita menerima juga donasi dari berbagai kalangan dan jika memang benar-benar ingin berdana dunia ya untuk melakukan charity, karena kita jelas sebutkan kemana tujuan apa seperti itu. ya kira program kerja yang sudah jalan Pertama selain bersih di tempat suci, mempelajari untuk mengkaji naskah kuno, memberi bantuan kepada para spiritual ya, para spiritual, pemangku, penarite, orang yang membutuhkan, yang tidak mampu, mengkaji sejarahnya, mendiskusikan. Ya, sampai saat ini masih sampai di sana ya, masih di sana. Ya, mungkin kedepannya akan lebih spesifik lagi, akan lebih kuat. nah kemudian selama mungkin dia atau mengikuti organisasi ini kira-kira apa kendalanya dan bagaimana menyelesaikan kendala? Kalau mungkin dari dulu kan, ya.
saya tanam kota baru Ya. ya, jadi yang tak tahu itu palingan ini Pak, kita kumpulnya susah ya, tapi itu normal kan, semua sudah punya cerita ya, kerja, dan emang kalau memang benar-benar mau baru kita bisa. Akhir berapa kali ya? Cuma 3 kali kayaknya bisa kumpul kayak lebih dari 2 orang ya, lebih dari 2 orang itu kayak cuma 3 kali, dan benar-benar diskusi kayak cuma 3 kali kurang lebih kayak di sana aja. Tapi kalau dari kayak wawasan yang masing-masing personal kan, bawa pengalaman masing-masing, itu proses sharingnya kayak maksudnya dengan dianalogikannya bahasa sederhana, jadi kita gampang apa ya, proses tukar ilmunya mudah gitu. Jadi kayaknya cuma waktu aja kendala yang utamanya ini ya. Tapi resiko ini apa, non profit organization kayaknya kayak gitu ya, di waktunya itu Pak. Jadi kendala kita adalah sekarang ini masih banyak yang belum menyadari bahwa ketika mengkaji sebuah heritage itu jadul ya, kuno. Padahal kalau kita ke negara-negara maju, negara-negara maju itu dia benar-benar melestarikan apa itu heritage, baik itu tangible heritage yang berwujud ataupun intangible yang berwujud dalam bentuk lisan, storytelling, naskah-naskah, dan lainnya. Itu adalah national identity, identitas bangsa. Nah, jadi kalau itu kita tekuni dengan baik, banyak manfaatnya ya. Selain kita terhubung dengan masa lalu, kita bisa mempelajari banyak hal tentang masa lalu untuk di masa kini dan untuk masa depan seperti itu. Baik tujuan penelitian, pendidikan, spiritual, pariwisata. Jadi ada banyak hal ya. Menarik sebenarnya, sangat menarik. Jadi kita terhubung antara masa lalu, bisa diterapkan di masa kini, dan bisa kita kolaborasikan antara masa kini, masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Itu dalam hal arsitektur, dalam hal kebijaksanaan, dalam hal spiritual, kebudayaan, sastra, dan supranatural dunia ya, supranatural dan heritage lainnya. Jadi menarik sebenarnya. Jadi ini loh ciri khasnya Pulau Lombok. Ini loh kearifan lokal, nilai-nilai Hinduisme bermasa jiwa Buddha pada zaman dahulu seperti itu. Jadi kita bisa mengundang banyak orang untuk Lombok belajar tentang kearifan lokal Lombok ya. Lomboknya adalah sebuah pulau yang unik, beragam dan kaya raya ya. Ada banyak peradaban di situ, spiritual, agama, tapi kita bersatu dalam sebuah pulau yang indah ini di situ. Tapi dalam pulau itu KRI ya, dalam sebuah peneliti, kita bangga ya, kita bangga. Jadi peneliti dunia pun kayak Alfred Russel Wallace pun Lombok ya, Lombok beliau sangat-sangat berkagum-kagum ya, sangat senang Lombok karena banyak melakukan pertemuan-pertemuan. Jadi banyak orang dari berbagai negara, berbagai penjuru tentang Lombok untuk melihat Lombok dari secara holistik. Jadi sudah saatnya kita yang tinggal di Lombok harus menjaga hal yang ada di Lombok. Semuanya heritage-nya, tradisinya, lain banyak agamanya, lain banyak hidupnya, terbiasa. Namun di zaman baru Nawasela ini kan keterbatasan waktu kita, keterbatasan anggota, kita masih spesifik mengkaji yang bersifat Hinduisme, kayak Pura, Kemali, Hidungan Hindu Lombok yang bermasalah Siwa Buddha, kemudian sarana upacaranya kayak itu ada kan itu saja Lombok, alat musik spiritual Lombok yang digunakan di Pura kayak pererek, yang dimana Hindu Lombok memandang sakralnya Gunung Rinjani, lautan, hutan, gunung, itu yang kita kaji. Seperti itu. Jadi seru dan menarik ya. Ya, seperti itu. Kendalanya hanya waktu aja ya. Ya, Sama orang-orang ya kan, yang sadar akan mau melestarikan dengan kota itu dananya. Kemudian dana kita juga masih menggunakan dana pribadi ya, yang karena ini sifatnya hobi ya, jadi kita sisihkan dari anggaran pribadi ya untuk menjalankan hobi ini seperti itu. Namun hobinya yang bermanfaat. Ya. Kembali lagi, ini adalah program untuk menggali national identity ya, identitas bangsa. Jadi ya itu pun harus berjiwa nasionalis ya, dia berpandangan terbuka, menjaga kearifan lokal, namun tetap berpikir secara global. Jadi selama ini masalah itu bisa diselesaikan ya? Bisa, jadi kalau sudah komitmen, jadi setiap misalnya kita membuat agenda, kita membuat agenda CSR misalnya,
atau mau mengunjungi sebuah tempat suci pura, kita mau sembahyang di sana, mau bersih-bersih di sana, kemudian mau berdiskusi di sana, melakukan satsang di sana. Jadi ketika sudah berencana, berapapun anggota yang hadir, walaupun 3 orang, 2 orang ya harus terjalan ya. Ya, kan komitmen kita ya sama. Harus bahagia ya. Jadi kalau walaupun banyak namun tidak bahagia menjalannya juga salah-salah kurang optimal. Jadi walaupun berdua pun harus berjalan. Jadi saya dan Pak Mendes sudah sering sama itu berdua ya. Ya berdua keliling dari tempat satu tempat lain ya, berdiskusi, menggali-gali pada lokal di sana. Jika kita dicatat dalam sebuah catatan khusus ya. Pergantungan semua. Ya, kita tidak pergantungan. Namun kita terbuka untuk setiap orang yang hadir. Namun untuk saat ini kita masih mengkaji yang sifatnya bernapaskan Hinduisme ya, bernapaskan Hindu, berbahasa Hindu, baik itu bahasa Siwa, Buddha, seperti itu. Nah, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan yang lebih umum. Nah, karena Dewan Daru ini kan bernapaskan budaya, tradisi lokal. Saya ingin bertanyakan dalam melestarikan budaya leluhur itu bagaimana cara saudara untuk merawatnya? Jadi misalnya contoh kecil saja, bagaimana leluhur kita Guru Dhyana Niranta itu menyebarkan agama Siwa Buddha di Lombok, agama Celuka, bagaimana beliau mendirikan pura ya dengan konsep yang penuh kebersamaan, artinya berbineka ya, bineka tunggal ika, dan anagara membantu, artinya contohnya di salah satu yang saya tahu kan di Lingsar yang satu ajaran beliau ya, yang di sana dan juga yang di Lombok Utara di mana ya, di Lombok Utara Pura-Dana. Oh iya, Ada pura, ada juga makam ya, makam. Jadi pura tersebut dikunjungi untuk umat Hindu, umat Buddha, umat Islam, ya, bagaimana bisa bersatu di sana. Ketika di Lingsar ya, di Lingsar itu sangat luar biasa, itu bangunan heritage yang sudah ada sejak era kerajaan. Misalnya bagaimana dua umat yang berbeda bisa menyatu. Kan di Lingsar pun tidak hanya umat Hindu saja yang berdoa, umat Buddha, umat-umat lain pun bisa berdoa, umat Islam. Ajaran waktu itu masih di sana ya. Di sana ada bukti otentik, ada puranya, ada kemaliknya, ada mata airnya, ada tradisinya masih hidup, ada ajaran leluhur yang masih hidup, ada sesajen lokal yang masih digunakan, ada masalah lokal. Jadi Bersama sudah belajar bagaimana Lombok ini sudah mengajarkan toleransi sejak zaman dahulu. Jadi masyarakat Lombok sudah matang secara spiritual sebenarnya. Jadi itu perlu kita lestarikan ya, bagaimana kita hidup damai, hidup itu dalam perbedaan ya, namun kaya akan budaya, akan keragaman, akan sejarah, akan cerita seperti itu. Bagaimana mata air dilestarikan di sana. Jadi ada pura, ada mata air. Kan itu konsep untuk melestarikan mata air ya, untuk melestarikan sumber-sumber air, melestarikan kehidupan, melestarikan tradisi budaya, dan untuk mengungkapkan rasa syukur kita pada saat kita. Jadi itu yang kita pelajari, kita aplikasikan, kita lestarikan di era modern sekarang ini seperti itu. Ya sangat unik dan menarik. Dan itu sangat langka, makanya mungkin di seluruh dunia hanya dari Lombok ya hal-hal seperti ini. Jadi Lombok itu sudah terkenal dengan gunungnya, dengan pantainya kita, dan alamnya. Namun sekarang saatnya kita gaungkan Lombok dengan budayanya, dengan tradisinya yang notabene penuh kasih sayang, bisa menyatu dalam perbedaan. Jadi Lombok itu berbagai suku, berbagai agama itu berdampingan, sudah diajarkan oleh leluhur kita. Contohnya di Puralinsar. Jadi saya mendukung kawasan suci Lingsar tersebut dibuatkan zonasi kawasan suci. Karena itu benar-benar tradisi leluhur yang leluhur sudah terbentuk di sana. Bila perlu kita buat gaung namanya di kancah internasional, kita kaji, kita lestarikan, kita lakukan zonasi.
bangunan-bangunan yang rusak direstorasi tanpa mengurangi keasliannya seperti itu. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menuntut saudara generasi muda untuk tetap menjaga hal yang sudah baik ini. Demikian Pak Beli. Dari komentar ya. Kalau dari mistis tetap sama Pak. Apa ya, proses transfer ilmu itu, karena terutama kalau kita mau mendatangi tokoh-tokoh yang memilih apa kita bilang keilmuan yang dari berdasarkan budaya itu rata-rata hampir sudah meninggal, tidak ada kayak gitu. Pun misalnya masih ada keturunan itu, dia tidak terima ilmu itu gitu. Tidak menjalankan, dia tidak mewarisi keilmuan yang dari dulu-dulunya. Jadi salah satu cara termudah yang untuk bisa melestarikan keilmuan itu kita sowan kayak ke makam kayak gitu, atau ke petilasannya dia, itu memungkinkan. Ada energinya, Tarik energinya, tarik keilmuannya, bila perlu apa ya? Apa sih namanya? inisiasi. Bukan. Inisiasi. Maksud namanya intimisasi kayak gitu. Kita perlu buat satu mediator, kerasukan, kerauhan, ngomong, minta diijazahkan keilmuannya. Kayak gitu. Sama seperti yang pura yang di cakra ke apa itu? Dia liga gitu. Ada pura ada luarnya. Oh, anak. Apa itu ya? Jangan sampai hingga sana. Di sana itu kan memang ada kayak itu kan katanya spot terakhir dari kerajaan Cakra lari, dapat lari ke sana kan, stay di situ sebelum ke Gunung Sari. Karena kan ada kayak emang ada keilmuan yang bisa diwarisi di sana. Gitu. Dari kesana soal minta keilmuannya dan kita lestarikan ke sana aja paling kalau dari sisi dari mistisnya kayak dari sisi supranatural. Ilmu Apa namanya Paraga Siji, keilmuan Jawa. Dia dibawa dari Jawa untuk perlindungan. Ya semacam pageran. Itu keilmuan Jawa yang dibawa. Katanya kan tentara-tentara kelompok kan masih ada keturunan Jawa. Ada berapa itu dibawa sama keilmuan dari Jawa, dibawa sampai di sana terakhir keilmuannya diem. Jadi masih bisa ditarik. Santai bicara gitu kan. Karena yang melestarikan kekurangan orang yang mau melestarikan ilmu. Karena mungkin dia ada hobi ke sana, Ada hobi, tergerus modernisasi kayak gitu. Bahkan percaya nggak percaya itu masih berpengaruh kan di kehidupan sekarang. sama kayak tradisi waktu telur kan kayak lama-lama Iya, para penggiatnya kan berkurang ya. orang-orang tua. Padahal kalau dikaji secara sains kan main power, kekuatan pikiran kan nyata adanya kan gitu. Yang mana the law of attraction gitu kan nyata adanya ya. Kurang lebih konsepnya mirip. Padahal itu kan pendirinya yang rata ya. Pendirinya Ya makanya jadi masih sejauh sebenarnya. yang rata itu tidak fanatik agama. Jadi siapa yang masih sana mayoritas ya Udah. cuma dicampur kan. Ya. Itu kan. Malah kamu sampai sekarang kayak Pak Wilda misal sampai sekarang masih jalan berapa ratus tahun kan itu. Ya, kita perlu menggali itu karena dari leluhur itu banyak membawa ajaran-ajaran dari rata itu kan tiga agama, ada Siwa, Buddha, Muslim menjadikan satu, tapi diakulturasi ajaran itu. Nah sampai sekarang Di utara Buddha, Buddha jadi Sasak Buddha bukan Buddha Cina, Buddha India ya tersendiri. Islamnya juga waktu dulu kayak Hindu kan tiga kali sembahyang kembali. Jadi dicari di Indonesia tidak ada tuh Ya. ilmu aja kayaknya. kalau orang nggak paham pasti dia anggap nih aliran sesat atau apa gitu kan. Hal itu bagaimana leluhur itu menjaga agar toleransi itu berjalan. Nah, terbukti kan usaha besar. Nah kemudian Ini kalau saya pribadi sedikit menambahkan mungkin yang topik kerajaan Mataram kan. Ya, Iya yang saya sakra itu kan kabur ya. Kalau secara literatur sih tidak ada tertulis kerajaan Cakra Negara, tidak ada. Ah. Tapi yang tertulis adalah kerajaan Mataram.
Kalau Lombok, Purinya memang Istana Tirtawi namanya, lokasinya di Oh, Tapanuli. berarti itu wilayah Mataram itu ceritanya. Tapi kerajaannya di nama kerajaannya Mataram. Mhm. Istananya di Tapanuli. Cara yang sekarang. Iya. Oh, gitu ya. Istana Tirtawi. Terus yang kedua yang saya bisa tawarin di sini kita tidak Dewan Daru tidak mengkaji agama lain ya. Jadi kita tidak mencampurkan agama A dan agama B. Jadi di kita saya membicarakan bagaimana tempat yang suci tersebut bisa digunakan oleh berbagai agama untuk melaksanakan kegiatan ibadahnya, spiritualnya tanpa harus mengintervensi satu dengan yang lainnya, baik itu Hindu, Buddha, Islam atau Teluk ya. Tidak ada intervensi di sana, tapi bisa diamalkan, dilakukan secara bersama-sama tanpa merusak sama lain. Ini yang maksud. Jadi kita juga tidak boleh mengintervensi agama A, agama B ya, mencampurkan juga tidak boleh ya, tidak salah ya. Jadi kita menghargai satu sama lain. Bagaimana di Lingsar itu sebuah tempat sakral suci yang memiliki nilai heritage, sejarah. Bagaimana berbagai agama bisa menyatu dalam sebuah perbedaan, menyatu dalam sebuah keberagaman untuk menuju Tuhan ya, menuju Tuhan, untuk berkomunikasi pada Tuhan, untuk berkomunikasi pada Beliau. Bagaimana berbagai agama bisa melakukan kegiatan spiritual di sana dengan tradisinya masing-masing, dengan sarananya masing-masing, dengan sesalinya masing-masing, dengan orang kecil masing-masing, doanya masing-masing. Jadi nilai-nilai itu yang kita kaji. Saya pribadi demikian. Jadi tetap dalam koridor toleransi ya, toleransi yang tingkat tinggi ya, lihat toleransi yang tingkat tinggi seperti itu. Jadi bagaimana kita melihat sebuah toleransi dengan sangat bijak sih, sangat bijak. Dan seperti yang sudah dibahas oleh leluhur kita ya, dan bagaimana ajaran ini sudah dibantu oleh para guru dan yang dirata di Lombok dengan penuh kearifan ya, penuh kasih sayang ya, seperti itu. Dan tanpa harus mengintervensi A, B seperti itu. Tapi apa yang sudah ada itu dibuat bagus, dilestarikan, itu dikaji. Lombok ini kalau kita mau gaul kan luar biasa dari sisi heritage, ya, dari sisi heritage, sejarah, spiritual luar biasa ya. Semua ada, kesenian, kerajinan, budaya. Sekarang karena keterbatasan anggota Dewan Daru, keterbatasannya, jadi untuk saat ini kita fokus ke ya yang bernafaskan atau bermazhab Hindu ya, bermazhab Hindu Buddha, Buddha itu bermazhab kamu virtual lah seperti itu. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, dari kacamata saudara, mungkin bagaimana peradaban leluhur di masa lalu? Leluhur itu sangat luar biasa ya. Leluhur banget, leluhur bahasa Indonesia itu Lombok luar biasa. Dari Lombok sendiri kan pulau yang indah, pulau yang kecil. Ini kan dibangun, Pulau Lombok ini dibangun, dikembangkan, dikelola, dibesarkan oleh berbagai macam suku bangsa dari sejak era Majapahit, selebaran Hindu, selebaran Islam, dari pengaruh Sumbawa, pengaruh Bima, pengaruh Bali, pengaruh Sulawesi ada di Lombok semua ya, pengaruh Majapahit, pengaruh Tionghoa, dan pengaruh bangsa-bangsa asing lainnya pada era itu sudah membangun Lombok dengan bagus ya. Ya, jadi karena di Lombok ini apapun ada ya. Jadi ada dari era Majapahit, memang Majapahit pernah punya peradaban, Lombok bukti-bukti sekarang masih ada ya, ceritanya masih ada, sejarahnya masih ada, selebaran Hindu masih ada, selebaran Islam memang masih ada, era Gel-Gel pun pernah ada di Lombok, era Karangasem, era Makassar, era Sumbawa. Dalam arti Sumbawa pernah, mungkin pernah di Lombok juga ada. Bagaimana juga orang-orang asing di Lombok, ada era Belanda ya, era Belanda, era Jepang, era peneliti asing yang kesini, kayak Arthur Perserwana, saya G.B. King dari pedagang Inggris, Majlani, kan banyak lagi lain. Jadi Lombok ini luar biasa sebenarnya, karena Lombok sudah terkenal dengan pantainya, dengan gunungnya, dengan sport tourismnya, Mandalika. Jadi kita di sini dari sisi heritage ya, dari sisi heritage yang bernafaskan Hindu Buddha dulu.
Siwa Buddha ataupun Dhamma Tirtu seperti itu. Karena masih di sini kapasitas kita sebagai pegiat ya, sebagai pegiat sejarah lestari. Jadi Dewa Daru Nawasena artinya untuk masa depan ya, lebih baik dan dari masa lalu. Yang baik diterapkan sekarang, dikaji diperbaiki sekarang, yang tidak baik ya dilepas, ditinggalkan, dan untuk hal yang lebih baik di masa mendatang. Dari Pak Oke. Itu sudah baik. Mungkin aku nambah contoh ini. Ada nih Pak Ustaz, pernah tak baca? Apa tadi namanya? Raja Nukir Kawi. Kerajaan namanya Kerajaan Mataram. Ya. Nah, kalau pusatnya di sana Nukir Kawi. Ya, di Istana Nukir Kawi itu pernah baca di mana? Katanya kompleks cakra yang sekarang itu diatur pakai konsep apa ya? Konsepnya dia, konsep kerajaan itu sehingga rapi kayak sekarang. Negara Kertagama ya. Iya, Sama mana ya. ya, kota-kotanya kan kalau kita lihat sekarang kan paling rapi tuh kompleks cakra. Dari kota-kota dan hitung-hitungannya sudah dihitungkan. Jadi itu mungkin yang dimaksud dia ilmu yang dulu diterapkan sekarang sampai ke depan. Paling rapi kan kalau dibandingin komplek-komplek lain yang di Lombok ini gitu. Daerah cakra itu gitu. Karena salinan sukat negara Kertagama pun ditemukan di Istana Nukir Kawi ya. Namun sekali lagi saya bukan ahli sejarah ya. Ya, kita menggali nilai-nilai positif di masa lalu yang bisa diterapkan. yang bisa dikaji dan diterapkan di masa kini untuk hal yang lebih di masa depan. Sambil belajar, sambil mengkaji, sambil berkreasi lah. Sambil happy. Ya, happy. Di bawah happy ya, karena kita sekali lagi ini kan sifatnya non-profit organization, kita tidak mencari keuntungan di organisasi ini. Itu contoh nyata yang bisa baca. Paling rapi lah cakra. Karena di Bali itu namanya ilmu aspek saling. iya. Tak bangunan. Iya, betul. Paling rapi, diterapin bulan. Ini kita ada contoh. Udah disebutkan semua peradaban yang dulu jos. Ya, tidak terasa kita sudah sampai macam waktu ya. Jadi untuk sesi terakhir kita ada narasumber closing statementnya untuk pemirsa laboratorium siaran. Closing statement kami dari pengurus Dewan Daru Nawasena adalah mari kita menjaga setiap heritage dari leluhur dan masa lalu, cultural heritage dijaga budaya, kearifan lokal dan leluhur dan masa lalu, baik itu yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud, kita lestarikan, kita jaga, kita pelajari untuk hari ini yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik lagi seperti itu. Karena harus terhubung ya antara masa lalu, masa kini dan hari esok. Jadi harus bangga dengan national identity kita. Identitas kita harus bangga. Karena itulah salah satu peradaban yang dilakukan untuk bangsa kita untuk kita kembangkan di hari ini. Demikian. Sudah diwakilkan sama Pak Wigi sama ya kurang lebih lah. Ya, baiklah pemirsa, sedang tidak terasa kita lama berbincang-bincang dengan pengurus organisasi Dewan Daru Nawasena. Jadi saya sebagai presenter dari Ekspedisi Pramana, apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Dan mewakili teman-teman, kita tutup acara ini dengan perang santin. Om Santi Santi.